Gimana? Lu udah mulai kayak Bu Ayu ya? Maksudnya? Belanjain duit kita nggak ngomong gua. Tetap, ini nggak akan ngurangi budget lo. Tapi budget gua doang. Ini keren set baru bro. Sesuai permintaan daripada penonton setia daripada WA ini. Karena mereka kan pengen set kita baru. Gitu. Tapi ada 2 yang dipertahankan. Apa tuh? Warna hijau dan kursi gua. Gila ini baru gua doang. Hei produksi anjing, hei. Gila, gue masih yang lama. Mungkin sengaja anak-anak tuh milihin lu kursi itu biar lu lebih deket sama tanah. Kan lu takut ketinggian. Enggak. Gua nggak usah duduk juga deket sama tanah. Aman. Tapi keren bro, keren dong. Lebih modern ya. Lebih pasti enak dilihat. Sama ini lo pasti bertanya-tanya, ini apa poster apa gitu. Kenapa lu taruh poster lemper di sini? Ini kan kita di sini kan yang namanya lemper pertanyaan dijawab. Lempar dong. Iya gitu. Ya ini mah kalau lu nggak nyaman kita bongkar. Gua tergantung lu. Jangan dong. Ini dong. Sekali ada rijing sekarang. Ada rijing. Lihat ternak madu. Lampunya. Mantap bro. Iya kan? Mantap. Lebih berasa inti. Tapi gue takut. Kenapa? Sofanya kekecilan. Buat siapa? Ini tamu kita ada 4 orang. Satu orang. Orangnya 1. Tapi prestasinya banyak. Gila. Usia 40 tahun ke atas, tapi masih perawan. Kita sambut Ivan Gunawan. Mantap. Assalamualaikum. Ya Allah. Apa kabar? Lu tuh berdua harus terima kasih. Kenapa? Gue ikut mati-matiin lampu tadi. Ya Allah. Gak usah diomongin. Ya Allah naikin daya dong. Emang belum menghasilkan apa ini? Ngobrol-ngobrolnya belum menghasilkan. Anjing dibongkar. Oke, kita kasih tahu kalian semua yang di rumah ya. Tadi berapa kali sebelum kita mulai syuting lampunya anjlok. Karena apa? Sebenarnya kan karena kita set baru, ada tambahan lampu dan segala macam. Apaan lampu cuma 2 kata mati. Lampu cuma 2 kata. Ya ini juga lampu foto gua rasa. Lo tau gak kenapa lampu tiba-tiba mati? Karena gua udah mesen genset. Harusnya di luar. Dia di dalam. Ivan Gunawan. Aduh. Thank you lo Gun. Lu kan termasuk jarang podcast ya? Jarang. Gue jarang podcast karena kalau biasanya gue ada podcast itu kan pasti rame. Terus dipotong-potong kan. Nah jadi makanya gue pilih-pilih gitu. Oh, lu takut dipotong-potong? Iya. Lah, emang lebaran haji aman? Sampai bunyi banget tadi ngeplaknya. Sampai bunyi banget. Tapi terima kasih lo, gue terharu lo. Iya. Ini penonton sebanyak ini nggak tahu kalau gue mesti perawan lo. Iya kan? Tapi gue kan hebat, prestasi. Prestasi, bener. Ya Allah minumnya mana air putih lagi. Harusnya apa? Ya apa kayak berwarna. Air tadi mau. Jorok banget sih Wendy lo. Ya, itu kan kedemenan lu. Gue mau sumbang-sumbang apa nih di sini? Sumbang-sumbang apa dong? Lah apa? Gak usah pakai sumbang-sumbang. Lagi ini ngepas banget kayak di MRT. Ini ngepas banget kayak di MRT. Gua kasih tahu ya, set kemarin sofanya gede banget, Iya, kegedean. iya. Nah, lu aja kegedean ini. Ini harusnya buat 2 orang. Buat 2 orang. Badan gue yang salah. Enggak ada yang salah. Enggak, tadi pas gue dateng juga gue ngeliat. Oh, bukan gue. Oh, itu yang lama. Oh, yang lama. Pak Dika, tapi miring banget loh. Apanya? Duduknya. Tapi kalau lu perhatiin perbedaan setnya itu dan yang sekarang gimana? Kan lu suka ini desain interior lebih juga. homey ya, lebih homey. Kok tadinya kan Toto ada papan itu apaan sih maksudnya? Kayak markas kan? ojol ya. Iya kan, tapi kan papan udah di situ aman. Tadi gue lihat juga. Oke lah, gue melihat warnanya juga bagus, hangat. Bagus kan? Angin ada AC. Iya kan? Iya, iyalah. Ada angin. Iya bener. Gak ada masalah. Sekarang kenapa lu nggak mau dipanggil mami? Gue tuh gak pernah nolak gue dipanggil apa aja, boleh mau manggil mami, manggil Tapi kemarin setelah pulang kan lu jadi jangan panggil itu gitu. Enggak juga. Gue dipanggil oke, nengok, ya kan. Enggak, jadi Nggak bisa langsung lah ya, Gun. Maksudnya kepulangan haji tuh nggak ada juga harus dipanggil Pak Haji juga kan. Iya benar. Gitu kayak maksudnya biasa-biasa aja, nggak ada yang dilebay-lebayin gitu, santai. Dan dia ngomong kan waktu kita bercanda-bercanda gitu, Pak Haji, dia marah. Kenapa sih? Gak usah pakai panggil Pak Haji sih. Emang maunya dipanggil apa? Bu Haji.
aja. Gue tadinya kesini kan karena gue haji. Gue tadi mau pakai baju yang kayak Haji Makassar yang pahit gitu. Begitu. Mas kuning ya, Mas kuning. Ini Rahayati kali ya. Iya, gitu. Tapi lu jarang Biasa podcast aja. karena emang males datang. Enggak, karena kan ya balik lagi kan memang aku tuh nggak terlalu aktif di ini kan. Apa sih istilahnya kalau digital. Kan lu gitu. sempet YouTube lu sempet jalan, sempet bikin Kemarin podcast. sempet jalan tapi nggak ada duitnya juga, capek. Ada, cuma kecil mungkin buat Kecil, lu. iya nggak berasa, Iya. nggak males deh gitu. Jadi ya udahlah, jadi udah fokus yang nyata-nyata Tapi aja. yang undang gua. banyak dong. Yang ngundang iya banyak tapi kan semua dipilih-pilih aja, nggak semuanya juga diambil. Kenapa lu mau gitu. datang ke sini? Ya nggak enak aja lo yang minta. Goblok. Terus kalau misalnya gue bilang gue nggak bisa, terus gue nggak ada apa-apa, kan lo kesel, ya kan? Tapi kan lu dari dulu Gue tadinya mau berangkat minggu lalu. Gue pikir, besok podcast kan gue ke Korea, monyet. Gue pikir, Lah gua udah kasih tahu minggu Enggak, minggu tapi kan lalu. lu zaman dulu yang gua kenal juga lu orangnya belak-belakan, kalau nggak mau. Iya nggak mau. Tapi kan nggak apa-apa, seru-seru aja ngobrol. Seneng aja Iya, gitu. pas dia bilang Igun oke, hah? Oke, gue gitu. Iya. Tapi dia udah banyak berubah loh. Banyak. Banyak berubah. Nih, kalau lu sendiri melihat diri lu nih, lu coba lihat foto ini deh. Coba lihat foto ini ya. Apa yang lu lihat dari foto ini sama yang sekarang? Nih. Oh ini mah, ya Allah, ini mah gua kencing aja masih susah. masih perawan banget Wendy. Mau kencing aja masih sampai susah banget. Kencingnya begini Wendy. Ya Kalau kan? sekarang? Ini tahun berapa ya? Tahun udah lama lah yang jelas. Ini tahun 2005, 2006. Lu Ini abis kecelakaan, Gun? kenapa leher gue digips? Ini gue kalau nggak salah acara lomba nyanyi ini di Antv waktu itu. Lu sebagai peserta? Peserta, ada gue, ada Usi. Ini Usi mulai nyanyi nih gara-gara di lagu di sini. Oh iya dia cerita. Usi menang. Iya. Usi menang, gue juara 2. Grup gue tuh sama Ian Kasela. Gue lupa deh Usi sama siapa. Ini dulu 2005, 2006 kalau nggak salah. Enggak, maksudnya lu lihat kepribadian lu di masa itu. Pribadian gue mah gini-gini aja, say. Ya kan lu jadi orang sekarang di mata gua aja lu berubah. Masya. Lu jadi lebih wise. Gua lihat di Ya, sosial mungkin itu media postingan tambah lu lebih usia nggak wise. sih? Gitu. Secara ini kan mungkin umur 20-an tahun. Iya makanya. Sekarang gua umur tanyanya, 43. lu berasanya 43. apa yang berubah dari Ivan Gunawan dulu dan Ivan Gunawan sekarang? Ya mungkin sekarang lebih dewasa itu kan harus karena bertambahnya usia kan. Tanggung jawabnya juga beda. Mungkin kalau dulu nggak punya apa-apa gitu kan, nggak ada yang harus dipertahankan, nggak ada yang harus dipikirkan. Kalau sekarang ini kan kalau mau berbuat sesuatu tuh kan harus mikirnya kan harus panjang. Karena banyak yang dipikirkan gitu. Siapa? Ada brand, Klien-klien lu. klien, ada segala macam banyak yang dipikirkan. Jadi memang kita nggak bisa hidup dengan semua mau gue. Seru-seru gue gitu kan nggak bisa kan, tetap harus ada limit-limitnya gitu. Tapi perubahan lo di sosial media juga berasa lo sebagai kita temenan di sosmed juga ya. Postingan lo jadi lebih Perasaan gue nice. jarang ngeliat lo posting dah. Gue posting Masa sih? gue. Apa gue nggak follow lo? Parah nih orang. Enggak, sekarang captionnya kan lebih wise. Religi. Kalau gue sih gitu. nggak tahu ya. Gue tuh sekarang kayak udah mulai meninggalkan dunia gue aja gitu. Gue udah nggak mau pergi clubbing. Gue udah nggak mau pergi-pergi yang berkaitan dengan alkohol. Pergi-pergi party-party yang nggak penting. Itu nggak mau sih gue gitu. Bukan hanya karena lo semakin dewasa kan, pasti ada triggernya kenapa lo Ya tiba-tiba sebenarnya gitu? sekarang memang gue lebih merasa lebih dekat dengan agama gue aja gitu. Jadi hal-hal yang bertentangan dengan maksudnya gue bukan yang jadi orang kayak mungkin heboh gitu enggak ya. Tapi maksudnya sebisa mungkin tuh kan gue udah pernah ngalamin nih mas. Gue udah pernah party, gue udah pernah mabok, gue udah pernah segala rupa gitu. Maksud gue yang sesuatu yang kayak circle-circle yang menurut gue nggak penting gue ada di situ, tuh gue nggak mendingan nggak usah gitu. Jadi gue membangun afirmasi baru, gue membangun apa ya lingkungan baru yang
ya memang gue lagi suka ibadah, jadi gue berada di circle yang memang suka ibadah. Gitu, gue nggak berada lagi di circle yang gila party, gila dugem, gila apa segala macam gitu. Makanya gue sekarang kan jauh dari Gading kan. Iya kan, jauh banget kan. Kenapa lu ngabur? Enggak, di situ gua nggak kelihatan. Gua kayak di belakangin. Makanya setnya gini, ini mundurin dikit, jadi ngobrolnya enak. Lah kalau gini mah cuma ngeliatin bol gua doang. Gimana lu bisa kelihatan? Segala set disalahin. Lu yang kurang mundur. Gue takut ini kerekek jobrak aja. Emang iya. Gua aja dari tadi. Makanya lu jangan banyak gerak, jangan. Enggak, udah gua nggak gerak ini begini. Tadi lu begini, bro. Enggak, maksudnya keputusan itu lu sadari itu sebelum lu berangkat haji atau koreksi kalau gue salah ya, lu sampai memutuskan untuk nggak mau lagi riba. Ya, gue tutupin semua kartu Iya, kredit. Kartu bener, kredit bener, lu bener, tutup bener. gitu. Ya, gue tutupin kartu kredit. Jadi gini, jadi ceritanya tuh awalnya adalah pas saat gue umroh di Januari kemarin. Jadi gue nih awal trigger gue nih ya. Jadi gue itu pas umroh, gue tuh doa, gue pengen beli rumah. Beli tanah lah di sebelah butik gue. Pas gue pulang dari umroh, selang berapa hari, itu butik kebeli. Toto mendadak ada uang, pokoknya kebeli lah gitu. Di situ gue mikir, gue langsung gini, gue kalau nggak mintanya sama Allah, sama siapa lagi ya? Jadi itu trigger gue yang paling utama, makanya akhirnya gue sholat. Gue seumur umur kan gue berasa gue cewek banget. Buat gue nggak penting tuh namanya sholat Jumat. Sholat Jumat cowok. Gue sama Ayu Ting Ting nggak perlu sholat Jumat. Iya. Di pada waktu itu, Brownies tuh Ayu pada waktu itu Ruben juga Kristen. Jadi yang sholat Jumat tuh cuma Wendy doang. Iya kan, gitu. Jadi gue nggak pernah yang ngalamin sholat Jumat. Terus yang lebih masya Allahnya lagi, Allah tuh selalu kasih gue kerjaan di bulan Ramadan. Ngasih buka puasa, ngasih sahur. Gue puasa nggak. Gila nggak? Sedikmat itu Allah kasih, tapi gue nggak menjalani apa yang Allah minta gitu. Jadi pas kemarin itu gue bener-bener puasa 30 hari full tuh bener-bener gue puasa 30 hari. Baru jalanin. Gila nggak? Dan baru ini gitu. Dan gue tuh nggak pernah memaknai Hari Raya Idul Fitri. Karena buat gue Hari Raya Idul Fitri itu cuman gue bayar gaji double. Terus gue ke rumah mak gue. Formalitas karena mak gue bikin lontong Betawi. Hai cupika-cupiki, malamnya gue pergi liburan. Gue bisa ke Eropa 2 minggu, gue bisa kemana 2 minggu, gue bisa kabur-kaburan. Ini gue bener-bener bisa, ini gue terakhir gue syuting acara buka puasa, itu tuh gue kayak bener-bener lulus kuliah kayak di wisuda. Berasa hari kemenangan. Dan gue ngerasain bener-bener oh lebaran nih kayak gini. Gue yang biasa dengerin orang takbir Allahu Akbar, aduh berisik nih gitu ya. Gue bener-bener menikmati itu. Jadi kayak banyak banget. Terus deh gitu pas lebaran gue di Dubai kan lebaran. Terus gue dalam hati gue gini, gue mau haji ah. Langsung. Gue bilang gue mau haji ah. Terus deh gitu gue cek teman gue tuh yang setiap tahun dia emang haji. Sakit ya? Enggak ada. Orang doang dibilang sakit. Gue cek Padahal yang sakit dia. Iya. Kita aja nggak mau. Enggak, maksud gua ngeliat dia sakit aja gua diem-diem aja. Ya tapi kan gue sakit gak pakai ditengok-tengokin. Ya kan? Kata siapa? Dia pasti sering ditengok. Terus kan lagi liburan gitu kan, gue bilang gue pengen haji. Gue pengen haji. Gue telepon teman gue tuh. Gue telepon teman gue yang memang dia setiap tahun pergi haji. Gue daftar ke travel itu. Hari Jumat gue balik dari Dubai. Hari Senin gue bayar tuh hajinya. DP. Berarti gue bayar DP. Niat langsung lu gituin. Iya, terus semuanya tuh kayak dibikin jalan. Mudah. Kayak nggak ada hambatan sama sekali. Sampai gue pas sampai haji pun, gue sampai landing pertama di Madinah sampai gue pulang tuh gue bener-bener nggak ngerasain Allah kasih gue cobaan apa-apa, bener-bener senikmat itu. Jadi gue kayak ya udah gue kayak feel blessed aja gitu, kayak ngerasa gue reborn, gue jadi kayak ngerasa. Tapi yang paling gue ngerasa adalah gue tuh dari dulu paling takut sama sendiri. Tidur takut sendiri, pergi takut sendiri gitu kan. Nah ini kemarin gue haji, gue bener-bener berangkat sendiri. Tidur sendiri, ngurus apa-apa semuanya sendiri. Dan ternyata menikmati kesendirian itu tuh nikmat banget. Makanya kan orang takut. Sebelumnya kan gue takut kan, emang gue nggak pernah. Tapi kalau gue mau ngajak asisten,
Karena gue udah ngalamin nih pas gue umroh kemarin, gue ngajak asisten. Terus pas gue pulang, asisten gue nggak sholat, asisten gue nggak apa, gue sebel. Kesel. Ya kan udah berangkat umroh lu pada nggak ibadah kan, gue emosi sendiri kan. Makanya pas gue haji, gue berangkat sendiri aja, gue nekat gue berangkat sendiri. Gitu. Semua dimarahin sama dia. Begitu dia pulang haji, tetangganya dimarahin. Bukannya sholat. Lah kan saya Kristen. Itu tuh. Soalnya Lucu banget dia. ini gue baru tahu nih. Karena dulu gue pernah ada masa, dulu kan kita sering kerja bareng. Gue pernah ngalamin masa Ivan Gunawan lagi pencarian. Oh iya, Iya itu kan? benar-benar gue ngalamin. Mana yang terbaik, mana yang mau gue yakinin, mana yang mau gue imanin. Jadi gue gitu. tuh menurut gue bahwa agama itu bukan karena turunan loh. Ya, bukan karena Kita tuh pemberian, harus nyari sendiri gitu. Gitu. Jadi apalagi kalau misalnya masa-masa gamang, masa-masa galau, ya kan gue mau apa aja gue kerjain gitu. Tapi kan gue nggak pernah melakukan sholat. Jadi makanya kayak nggak ada peaceful di hati gue gitu. Kayaknya kurang aja terus gitu. Kayaknya kosong aja gitu terus gitu. Tapi sekarang maksud gue ya gue hidup gue lebih chill, nggak terlalu berlebihan, nggak yang gimana-gimana, nggak yang gegap gempita. Tapi gue jalaninnya tuh kayak lebih biasa aja gitu. Nah, respon dari orang-orang sekeliling lu nih yang ya kan bisa dibilang lu perubahan lu kan lumayan cepet ya. Ya. Merubah diri lu tuh lumayan cepet gitu. Dari orang-orang terdekat lu, versi lu sebelumnya gitu, ngelihat lu sekarang. Oh kalau di butik, di circle gue sekarang mereka karena ngelihat gue tiap hari sholat, mereka nggak enak. Jadi mereka sholat juga. Oh, kirain mereka berhenti. Enggak, ya mereka jadi alhamdulillah mereka jadi ikut juga gitu. Tapi kan banyak kesaksian juga dari beberapa orang ya. Ketika dulu jauh dari Allah, nikmat dikasih terus. Oh banget. Tapi begitu sekarang deket, ada aja diuji. Oh jadi lu benar-benar bener nggak lu mau deket sama gua? Ya, Kalau mau betul. deket sama Ya, gua ya, bisa ya. nggak lu lewatin ini? Iya, Lu ada iya. nggak gitu-gitu? Kalau diuji sih selama ini mungkin kesabaran gue ya. Gue akhir-akhir ini tuh kayak kesabaran gue tuh tipis banget gitu. Kayaknya bawaannya pingin ngejedotin orang ke tembok aja gitu. Kayak bawaannya tuh udah mau emosi aja. Iya, benar. Jadi gue tuh kalau gue udah kesel, gue mendingan gue cepet-cepet pulang, gue tidur. Gue selesai semua aktivitas, gue pulang, gue tidur. Jadi besok tuh gue bangun hari lagi tuh gue kayak menata lagi maunya seperti apa gitu aja sih. Tapi kalau misalnya kayak dibilang oh ada gue tuh nggak pernah ada kayak cerita ini cerita itu, nggak ada Wen. Kayak kemarin haji itu juga gue nggak ada yang kayak cerita mistis tapi itu ada cerita. Apa tuh? Kalau ada begini valid nggak sih? Ya kan? Jadi gue tuh kalau setiap menikmati keindahan, ya mau lihat cowok cakep atau cewek cantik, gue selalu bilang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad gitu kan. Gue kan begitu gitu. Nah, lo tau kan petinju Habib. Orang Rusia, Habib yang jenggotan itu kan dia satu hotel sama gue. Jadi gue lagi main handphone, dia lagi ada di dalam lift sama teman-temannya. Gue lagi sakit lo ya? Gak semua direspon, jangan semua direspon. Gue lagi Iya, sopir lu bukan sih? Bukan. lagi main begitu pintu lift kebuka. Gue ngeliat itu kan dia teman cakep-cakep semua. Gue lagi gini, Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Si Habib itu ketawa semua satu lift. Tahu kan? Barengan. Jadi kalau di hotel gue tuh di Intercon, jadi kita tuh sholatnya di PR, di lantai PR. Jadi dia tuh kayaknya lantainya di atas gue di lantai 5 kalau nggak salah. Jadi pas gue masuk lagi gini, lihat cakep gitu kan, Allahumma sholli ala Muhammad. Dia pada ketawa aja. Lu tau gak mereka ngomong apa setelah lu keluar? Itu kan maksud lo. Lo mau ini kan? Lo mau ini kan? Gue udah kebaca, Wen. Gue udah tahu. Aduh. Tapi gue salut sih Gun. Gue harus akui lah. Banyak juga kan, maksudnya hal-hal yang sebelum haji tuh, wah gue gedek banget sama si Gun nih. Setelah haji, twistnya tuh luar biasa gitu. Bercahaya gitu gue pas jalan gitu. Kalau sebenarnya kenapa? Gue sedih loh pas dia nggak jadi
haji, ya kan, karena kan maksud gue pas di sana itu ternyata makanya kan gue tuh kan sebelum gue yang doa-doa itu tuh apa sih walumatus safar ya. Nah itu tuh kan gue tuh kan visa gue udah keluar itu, yang pas gue pengajian tuh visa gue udah keluar. Nah tapi travel gue bilang udah nggak usah kasih tau orang-orang dulu ya Mas Ivan ya. Ini gue nggak tahu dong maksud gue. Oh ya udah deh gitu kan. Tapi ternyata memang banyak yang nggak keluar. Lalu si Ruben udah sampai nangis-nangis, sampai nangis-nangis, sampai pamit-pamit kagak keluar kan maksudnya. Ya Allah gitu kan gitu. Jadi gue ngerasa memang makanya gue bilang sama Wendy haji itu memang bener-bener undangan Allah sih Beb. Itu bener-bener undangan Allah sih. Lu nggak bisa yang kayak lu mau paksain, lu mau punya uang sebanyak apapun. Betul. Itu kalau belum waktunya sih. Lu kan kenal dia lumayan lama kan, lu 7 tahun di Brownies kan. Apa yang berubah? Lu dulu gedeknya kenapa? Sekarang dia berubahnya kenapa? Ya sekarang lebih wise sih. Kalau dulu kan sakit lu ya? Oh, iya. Kalau dulu kan dia drama queen nih, apalagi di Brownies ya. Tiba-tiba cabut lah, terus kayak tiba-tiba kayak si anjing cabut-cabut 3 bulan. Nah itu benar-benar jangan kayak gitu, zaman inbox udah begitu. udah begitu. Emang gue princess dari dulu Wendy. Jadi makanya dia tuh paling gedek dulu zaman di TPI, kan gue ada ruangan sendiri tuh walaupun ruangan itu banyak nyamuk ya Wendy ya. Jadi artis lain tuh nggak ada yang masuk situ, dia kesel. Ya dia punya ruangan sendiri gitu. Terus udah gitu nggak mau negor artis-artis lain. Dalam hati gue, lu siapa? Gitu. Ngetop banget. Gue pikir berubah. Ternyata emang sombongnya sampai sekarang. Tapi ya itu gue melihat, maksud gue banyak hal-hal baik yang lu tularkan ke orang-orang ya. Maksudnya sedekah lu juga makin luar biasa. Itu luar biasa menurut gue. Dan gue yakin gue juga termasuk orang yang termotivasi dengan itu, bahwa kayaknya memang kalau kita nunjukin kita sayang banget sama Allah, Allah makin sayang sama kita. Tapi lo percaya boleh enggak ya? Kenapa gue begitu? Pas gue mau berangkat haji itu, karena kita tuh kalau mau berangkat haji kan ditakut-takutin kan. Kayak bawaannya pas mau berangkat haji tuh kayak nggak pulang lagi Mas. Iya memang kayak takut nggak pulang lagi kan? Iya karena banyak dulu akses untuk kesana kan lama. Gayanya kok kita kan digituin kan. Jadi tuh gue tuh kemarin utang kartu kredit gue masih ada yang 100 juta, masih ada yang 70 juta, masih ada yang 60 juta. Tapi maksud gue, nanti gue pulang haji, ntar gue mati di sana, utang gue masih banyak, gue bayarin tuh semuanya Mas. Habis itu lu tutup. Gue bayarin tuh semua sampai zero, bener-bener zero. Gue sampai cek tuh gue tempat gue biasa gue beli berlian. Gue masih ada utang nggak? Gue teleponin saking gue ketakutannya gue ada utang. Bener-bener gitu. Jadi pas udah gue pulang dari haji, memang semua kan kartu kredit kan kosong. Terus udah gitu gue nggak ngerti ya. Dulu tuh gue kalau misalnya berangkat haji pun pakai misalnya umroh gitu ya. Umrohnya cuma 3 hari. Seminggunya gue di Dubai. Paham gak sih? Jadi kayak doanya wajibnya aja. Wajibnya kayak formalitas. Tapi kemarin tuh gue nggak ada yang kayak turun, belanja. Orang gue tuh cuma nukerin uang cash. Gue pulang ke Indonesia, uang cash gue aja masih ada. Jadi emang nggak bener-bener nggak spend, bukan nggak kepake tapi. Jadi lo full hotel masjid. Bener-bener hotel masjid gitu. Jadi kayak ya gue tuh senengnya tuh kalau di sana tuh gue beli makanan. Jadi setiap hari tuh gue beli makanan aja gitu. Gue nggak ada yang kayak gue beli apa. Kalau dulu kan beli kain lah, beli apa segala macam. Ini bener-bener nggak sama sekali gitu. Jadi kartu kredit gue nggak kepake di sana. Jadi pas gue pulang tuh bener-bener semuanya masih zero. Ya gue teleponin, gue tutupin. Walaupun mau nutup kartu kredit aja tuh kayaknya susah banget ya. Dibelok-belokin. Kenapa mau ini? Mati sinyalnya lah apa segala macam ya kan. Tapi ya alhamdulillah sekarang gue nggak punya kartu kredit. Lu doa apa selama di sana? Jadi gini, setelah gue mempelajari, gue dikasih sama Allah tanah yang gue mau. Gue mempelajari sama ustadz gue bilang kalau minta sama Allah itu memang harus spesifik. Jadi misalnya contohnya gini, ya Allah aku mau polo shirt warna abu-abu. Mereknya apa gitu. Spesifik aja. Detail karena, ya? Iya, karena maksudnya kan kita semua yang kita lakuin itu kan karena Allah. Kita mau bersedekah karena Allah, mau ngasih makan orang karena Allah gitu. Jadi gue sekalipun kalau misalnya lagi mau repot. lagi mau memberi sesuatu ya gue mintanya sama Allah gitu. Ya Allah,
apa yang aku keluarkan ganti beribu-ribu kali lipat. Ya kan mintanya cuma sama Allah, nggak minta kemana-mana gitu kan. Jadi ya kemarin tuh bener-bener spesifik. Apa sih target-target gue gitu kan? Apa yang target-target gue pengen apa gitu. Jodoh Dan lu minta surprisingly gue tahun kemarin gue minta jodoh. Nah, baru gue mau nanya. Benar-benar lu minta? Iya. Gimana kriterianya? Oh, gue nggak minta kriteria, tapi gue minta jodoh. Makanya gue bilang, apa yang di lift itu jodoh gue. Enggak, tapi Orang enggak benar-benar. serius. Tapi gue Namanya 40 tahun perawan kan harus spesial. beda. Enggak, tapi tahun ini gue emang minta jodoh gitu. Maksudnya gue bukannya minta jodoh secara spesifik, enggak. Tapi gue minta sama Allah, ya Allah bukakan hati gue gitu. Untuk gue bisa suka dengan seseorang. Dia kan tadi lu bilang lu nggak bisa sendiri. Ya. Berarti lu udah mulai ngerasa ada ketakutan dengan sendiri dalam konteks enggak. itu ya? Justru gue dengan sendiri ini sekarang gue nggak ada ketakutan. Justru gue lebih ngerasa gue me time sama diri gue. Oh, oke. Jadi gue bener-bener nyaman, gue ada di rumah, gue nggak perlu kayak dikit keluar, dikit-dikit manggilin orang, dikit-dikit hangout. Tapi lu minta jodoh kan maksudnya tujuannya untuk ibadah dalam bentuk perkawinan kan? Iya dong, gue gue sebenarnya pengen banget punya anak, Mas. Oh. Gue pengen banget tuh punya dari rahim lu keturunan. sendiri. Ya kan nggak Bukan. bisa. Kalau dari dulu dengerin, kalau dari dulu gue punya rahim, lu udah gue dudukin. Ya, mau berantem, mau apa, mau usik, gue gak peduli. Bener nggak? Lah kalau usik ngamuk, gue tinggal gue giniin palanya, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kalau gue ada rahim ya gue dudukin aja. Timbang geser ke kolor dikit. Iya. Kalau vlog kan bisa gini-gini. Iya bener. Kenapa lu tiba-tiba pengen kawin? Pengen anaknya doang? Iya pengen aja, kayaknya lucu Kan lu udah gitu punya ya punya anak rumah. 2 kemarin. Ya mus bayi monyet. Kan punya boneka arwah yang sempat rame. Segala dibeliin stroller. Ih bajunya ini. lu tahu nggak apa sih? bajunya? Tahu. Baju bayi apa tuh Mas? Apa? Mother care. Mother care. Oh. Kita belanja 10 juta gua. Jadi gini kan ada 2 ya. Jadi kan ada 2. Beli dari siapa? Dari Ruben yang Ruben. ngasih. Oh, Ruben juga. ngasih. Malah si Ruben lebih gila, tadinya mau di acara akekeka. Mau undang-undang infotainment, mau ada doa-doa sama tuh bayi mau didoain, syarat deh. Jadi gini misalnya gini, gua ajak anaknya, gua ajak kakaknya. Ya misalnya gua ajak kakaknya pergi. Ntar malamnya gua sama adeknya gitu. Ntar Siapa gua- namanya 2 itu? Miracle Miracle. sama siapa ya? Michael ya? Mana? Lupa gue Udah lagi. pokoknya gitu. Tapi itu bener-bener kalau di rumah tuh berasa kayak ada orang. Oh. Gue lapin, gue semprotin, gue bilang, Ade tidur di box ya, kakak tidur sama papa gitu. Orang di mobil beli ini. Car seat. Karsit. Karsit. Iya. Didudukin. Terus dia Iya terus gue kesel banget sama dia gara-gara anak gue ditaruh di Jimmy Jeep. gue bilang orang gila. Gue bilang rame-rame orang Tapi main sebenarnya orang kayaknya sampai hari ini banyak yang masih main boneka begitu loh, Wen. Masih sih. Tapi karena gue bintang aja jadi kemarin rame. Tapi kalau lu berlebihan, kalau yang nggak lainnya lazim biasa lu kalau beli aja. karsit sih nggak lazim. Iya lu karsit, stroller, lu bawa ke mall, jalan-jalan ke mall pakai stroller. Tapi orang-orang ngapain foto sama gue? Berarti kan orang PA juga. Ya. Yang ngapain dia foto-foto juga sama bayi gue? Lu jangan GR, dia sampai ke rumah ngasih tahu ke keluarga. Nih orang gila. Sekolah yang pintar biar gak kayak Iya gini. bener. Tapi kalau lu bilang lu berdoa untuk minta dapat jodoh gitu. Iya. Nah, lu bilang dibukakan hati lu untuk bisa menyukai orang. Ya. Lu ada movement nggak ke arah sana? Ada, gue sekarang ada chat-chatan sama perempuan ada. Warna apa? Ngechat. Dia sosok ngebahas chat ya, ijonya aja tipis banget nih ngechatnya. Apa? Oh chat-chatan sama chat-chat cewek. gitu ada. Iya mantap. Iya. Malah gue tuh lagi mikir, kalau gue nikah gue harus bikin rumah. Jadi ada kamar gue sendiri, kamar bini gue sendiri. Dia nggak bisa pakai tas-tas gue, dia punya tas sendiri. Oke. Gitu. Daripada dia pakai tas gue, taruh nggak tas gue? Kalau lu punya Oh, istri. gini. Lo pegang. Iya. Dari mana, Ma? Dari mall. Cakep tas lo. Beli. Tas Beli. lo. Lo nggak pernah beli tas.
Berarti kalau lu punya istri nanti, Iya. lu akan membiarkan dia tetap bekerja atau tidak? Bekerja boleh kan, bekerja bisa satu kerjaan. Oke. Misalnya baju gue dia bisa pakai, dia bisa jadi model gue. Baju dia bisa lupa. Baju karya gue dia Karya, bisa pakai. iya. Gue tuh seneng kayak ngelihat Billy sama bininya tuh orang bule. Gue tuh pengen gitu karena gue tuh ngebayangin gue sebenarnya nggak kepengen kawin sama keluarga. Kalau nikah sama orang Indonesia kan kayak nikah sama keluarga kan, keluarga dia. Gue tuh pengennya dapat dari, makanya gue mau izin brownies nih, gue mau ke Rusia. Izin lagi. Nggak, lu malas ribetnya kan? Iya, gue malas ribetnya. Tapi sebenarnya nih, jujur-jujuran aja, lu punya daya tarik nggak sih ke? Punya. Tetap ada. Masih, gue kan suka nonton bokep cewek sama cowok juga. Yang lu liatin siapanya? Ya gue suka ngebayangin lu. Ya kan kita, kan itu hal yang biologis ya. Lanjut. Lu mau ngecek listrik ya? Gak. Enggak, kan memang biologis kan? Enggak lah, maksudnya gini, pernikahan, gua kan mempelajari kehidupan juga kan, bahwa menikah itu kan bukan hanya persoalan seks doang, Mas. Iya, betul. Kan maksud gue, kalau misalnya kita dapat orang yang benar-benar ngerti kita, dapat kliknya, dapat klopnya kan, kita nggak pernah tahu. Iya. We never know kan. Iya. Dan apalagi menurut gue ya akan lebih mudah Igun dalam take care seorang perempuan karena dia paling mengerti how to treat perempuan. Ladies. Karena klien lu banyak perempuan, circle lu banyak Iya, perempuan. memang kan selama hidup kan justru rezeki gue juga banyaknya kan juga dari perempuan. Iya benar. Berarti lu rencana mau ke Rusia? Iya. Yang di Depok berarti nggak masuk kriteria? Gue kalau misalnya bisa ada orang luar, gue lebih seneng ya. Tapi karena kan Depok jatuhnya luar Jakarta. Beda kan, pasportnya masih hijau juga. Enggak, gue tuh ngelihat kalau orang luar itu kayak lebih open minded ya, kayak maksudnya, karena maksudnya gini, kalau lu kan dulu menikah kan pas di era lu as anak millennials kan, maksudnya sekarang ini kan kita udah ada di Gen Z kan, jadi pemikiran kita kan, gue mau nggak mau karena gue nyaman hidup sendiri, ya kan, nyaman hidup sendiri kan mau nggak mau juga ada ego sendirinya kan. Tapi kan kita harus gimana caranya kalau menikah itu kan harus nge-blending sama orang lain juga gitu kan, dan lebih komit kan gitu. Tapi kalau keluarga lu sendiri kan lu tetap darahnya Indonesia. Nggak ada masalah. Ada budaya yang sama mungkin dengan keluarga-keluarga yang Enggak kan lain. gue bule kayak lu, ada turunannya. Kan hidung gue mah kan Indo. Dokter iya dokter. Ya Allah. Apa-apa yang dipertegas, apa-apa yang dipertegas. Ya Allah, iya dokter iya. Gitu. Udah haji masih bohong. Iya tahu. Lah kan muka gue semuanya buatan dokter kan. Tapi muka gue aja sekarang natural kan, Wen? Natural. Iya kan? Iya, bener bagus kok. Ada Iya. masanya waktu itu agak Fake banget kan? Agak terlalu sih. Wih, berminyak. Lo apalagi zaman story di kolam renang pamer. Sebelum haji ya bibirnya kayak lintah tau gak, Dok? Ya Allah, itu apa dikeraukan sama si Ayu karena saking berminyaknya. Terus ini apa namanya? Simmering Splendid. Aduh, gila. Blast on. Sekarang lebih natural kan? Natural gitu, walaupun buatan dokter ya. Iya. Ada target nggak? Lu targetin nggak? Maksudnya kan usia lu udah Enggak, maksud gue kalau Tapi kan umur lu kalau udah lagi, lu misalnya pengen punya anak. Karena maksud gue gini, segala sesuatu kalau dipaksain itu juga belum tentu. Bagus Beda dong. hasilnya. Nargetin sama dipaksain kan beda. Enggak, kalau dong. targetin gue ya sedikasihnya Soalnya aja kalau gitu. pemikiran orang normal, Maksud pada gua- umumnya bukan normal ya, pada umumnya biasanya gini, kalau gue makin tua, ntar gue punya anak, kesian anak gue umur segini, gue udah segini gitu. Iya. Makanya Nah, nanti memang gue masuk logika sih kayak Iya, gitu-gitu. makanya ya kalau bisa mungkin tahun depan tuh udah last year. Last year gue harus merit. Berarti Di kalau 44. kalau lewat dari tahun itu, Ya nggak usah merit sekalian. Makin tua soalnya. kalau nyari yang paketan, Ya bisa aja nggak apa-apa. Maksud lo janda dapat. Ya ngapain gua ada itu ya, gua pengen sendiri lah. bikinnya. Ya bikinnya berdua, kalau bikin sendiri nggak jadi apa-apa, Wendy. Iya kan maksud gue. Jangan marah aja. Marah. Ini podcast perasaannya kayak di BAP ya.
Ya, Tapi kalau timbang nyari orang-orang Rusia di sini kan banyak orang Rusia juga cakep-cakep model-model yang kerja-kerja sama. Iya, lo tenang aja. Pokoknya lo doain gua aja, ya kan. Pokoknya ntar kalau sampai gua punya cewek, jangan lo ledek-ledekin. Kagak. Ya elah. Ya elah, lo otak lo jangan kemana-mana. Ya elah. Pakai ya elah lagi lo. Elah. Gue udah tahu banget. Udah deh, gue udah tahu deh. Kagak daripada nggak bener teman-teman Nih gue janji ya. Kalau sampai lu ngumumin atau lu ngasih tahu gue udah punya cewek, beneran punya cewek, nggak akan gue. Karena itu salah satu, lu percaya nggak percaya itu salah satu doa gue. Yang lu doain gue Wendy? Ya Allah Gun, dari zaman lu masih sama Ayu nih di Brownies, gue baper beneran, gue beneran ngedoain ya Allah. Tapi kalau sama Ayu itu emang rasa itu ada, Betul, tapi jadi kayak on off gitu loh. Betul, tapi gitu. intinya sebenarnya gue sebegitu berharap dan berdoanya kalau memang lu bisa bener-bener mendapatkan jodoh. Kalau lu emang bener-bener sampai Ya, ngenalin tapi belum mungkin juga sama Ayu. Iya, Kan kita nggak pernah tahu juga. Mau siapapun itu. Lu nggak apa-apa kalau gua sama Ayu. Lah, mengapa? Ya kan lu punya lo. Itu beda Ayu. Beda Ayu. Iya, pikir Ayu namanya dia doang ya kan. Iya. Maksud gua kalau misalkan lu sampai ngumumin mau Ayu kek, mau orang Rusia kek, mau orang Parung Bingung kek, bebas. Gua nggak akan bercandain lu. Yeah. Lu pegang omongan gua. Ya, gue pengen merit tuh gue pengen kayak intimate dinner, kayak berapa orang, ya kan? Cuma penghulu sama orang catering kan? Enggak, gue bener-bener party gitu. Pokoknya gue umumin, ntar istri gue udah hamil aja gitu. Maksudnya gimana sih? Jadi gue tuh nggak mau ngumumin kalau sebelum pernikahan gue nggak mau. Pas istri gue hamil, oh nih gue nih istri gue nih, ini udah hamil gitu. Dan lu udah nikah? Udah nih, ya mau gue nikah mau enggak itu urusan gue. Yang penting bini gue hamil dulu. Sama siapa? Hah, sama lakinya. Marah mulu. Ya bukan marah yang siapa. Marah mulu dia. Amin. Itu doa salah satu doa Tapi gue. kalau kalian tuh berdua berumah tangga tuh sebenarnya rasanya gimana? Seru, nano. Ya kadang ada bosennya, kadang ada kayak acara TV tuh kayak ada draggingnya, kadang-kadang ada serunya. Makanya nano. Lah lu kalau sendiri yang mengganggu pikiran lu hari-hari apa? Nggak ada yang ganggu. Lu Biasa termasuk aja, orang gua yang jalan. easy going ya? Easy going banget. Gue tuh nggak ada yang kayak dikit-dikit pelarian, dikit-dikit apa, nggak ada. Overthinking gitu? Nggak ada, gue paling nggak pernah gue overthinking. Gue selalu memikirkan apa yang real ada di depan gue. Yang nggak ada, gue nggak pernah gue pikirin nggak ada. Gue apa yang gue pikirkan untuk besok. Nggak ada gue yang kayak gimana nggak capek, nggak ada. Obsesi lu kurus gimana? Udah lu capek ya? tinggal? Udah capek ya? Iya, gue juga capek. Udah gue capek, gue ngeliatnya gue udah capek. Udah gak usah kurus-kurus banget, yang penting punya duit aja sekarang. Gua sempet takut sih waktu lu dokter-dokter itu ya. Maksudnya lu konsumsi obat lumayan banyak. Sempet ini kan dia, pasang balon. Pasang balon. Iya. Anak kecil pada tiup. Bukan gitu. Yang di lambung kan? Di lambung. Pecah kan? Pecah. Balonnya mana? Isinya helium, dia ngomongnya. Tapi sebenarnya itu kan bahaya. semuanya udah gue coba. Malah yang lebih gila lagi, sebelum gue kemarin puasa, itu gue tuh udah cek darah, udah apa segala macam, udah oke. Gue mau potong lambung. Iya, dia mau potong lambung. Tapi emang kadarullahnya nggak dapet harinya. Pertama nggak dapet harinya karena gue harus diet protein. Terus pindah ke Senin karena gue tuh mulai buka puasa kan, acara buka puasa di Trans nggak dikasih izin juga. Jadi kalau gue kemarin gue operasi ya mungkin gue juga nggak puasa kan. Ya alhamdulillah lah, maksudnya ya udah sekarang gue tuh kalau kayak makan, gue tuh sebenarnya juga kalau makan bukan yang makan banyak gitu enggak gitu kan. Gue manis. biasa aja, normal aja. Jadi aja gue minum air putih, gue nggak minum. Ya berarti lu berarti pengennya manis. Air putih lu banyakin. Iya. Gua jadi marah. Gue tuh bukan orang yang ini kayak gini harus ini. Gue minumnya ini harus pakai Enggak, tapi Riders orang-orang gitu, di sekitar lu kadang-kadang mengkhawatirkan. Iya. Gue minumnya mostly air putih. I drink water every day. Oh, olahraga enggak sih? Nah olahraga itu yang belum tuh. On off dia. Waktu pandemi sepedaan. Beli sepeda. Sempat sepeda. Gue sepeda, gue biji gue hilang.
Lucu. Masa sepedahan? Iya. Pakai nanya. Gue sepeda tak pas gue balik ke kamar gue liat ya flag. Anjrit. Seneng nggak? Iya. Lucu nggak? Lucu. Beli sepeda MTB. Iya, sempat beli Itu sepeda gue ada mesinnya kan ya Wen? Emang iya? Iya, jadi dia nggak terlalu capek. Oh, dia yang elektrik. Gue tuh memang, e-bike. gue tuh udah daftar gym. Sebenarnya gue udah daftar. Tapi emang nggak ngerti ya mau bangun tuh juga kayaknya kayak berat gitu. Paling gue kalau olahraga, gue berenang aja di rumah. Gue kalau berenang di rumah tak 1, 2, bos Senayan. Karena sekali ini kan gede ya. Iya, nyambung. Gue makanya gue maju set Senayan. Gue balik lagi ke rumah. Gitu. Tapi lu cek kesehatan kan tiap tahun? Cek kemarin kan habis mau operasi ini. Mau operasi yang itu. Berarti fix lu nggak akan operasi lambung lu? Enggak, gue nggak mau. Orang itu nggak mahal, Wen. Kayak nggak nyampe 200 juta. Kayaknya gue nggak rela dengan bayar yang nggak terlalu mahal, tapi organ gue diambil gitu. Iya, Ngerti nggak sih? dan Maksudnya selamanya kan nggak bisa iya, balik maksudnya lagi. kalau misalnya gitu. MM-an, kita mikir ya gitu. Dan lagi pula, gue belum terlalu perlu juga karena olahraga gue belum coba. Ya kan masih banyak cara yang gue belum mencoba gitu loh. Jadi Pedal sekarang nggak nyoba lu? gue tuh pedal bukan yang nggak mau ya, kayak tenis, pedal, bulu tangkis. Gue bukan nggak mau, gue tuh takut jatuh. Lari kan, takutnya kan lutut gue juga kan nggak terlalu kuat. Pilates aja Pilates. Nah, gue sempet pernah kemarin pilates. Semua gue coba. Semua mau pilates segala macam, semua gue udah pernah coba. Kenapa lu nggak konsisten sih? Masalahnya Nah kan itu dia, konsistensi lu. moodnya aja tuh nggak dapet gitu. Sama Mama Erna, Iya. pada saat mendengar kabar lu memutuskan untuk haji. Apa yang disampaikan sama Mama? Ya gue tinggal ngomong aja ke mama, gue mau haji ya. Dia bilang, oh ya udah dia fine. Insya Allah tahun depan mama haji. Nyokap lu juga asik sih ya. Iya, nyokap gue tuh orangnya ini banget, kayak bener-bener logical banget Iya, bener, gitu. bener. Nggak yang tipe orang tua yang kaku yang gitu, enggak gitu. Maksudnya dia tuh realita aja, anaknya tuh ngapain sih, anaknya tuh harus gimana sih gitu. Toh juga maksudnya gue menjalankan aktivitas gue juga ada tanggung jawabnya gitu kan. Jadi bukan enggak yang kayak liar yang enggak jelas gitu kan juga enggak gitu. Jadi nyokap tuh termasuk dia support gitu. Makanya pas kemarin pas gue berangkat haji, nah di travel gue itu kan orang tua tuh bener-bener dijaga, ada yang ngejagain, di bener-bener taking care. Makanya gue bilang kayaknya tahun depan nyokap emang harus haji nih karena bener-bener di taking care-nya tuh dapat banget. Gitu. Ada di beberapa postingan lu terakhir tuh setelah kepulangan lu haji, mungkin masih ada sebagian orang yang mempeributkan tentang tato lu ya. Ada keinginan nggak buat iya lu kan, hapus jadi kan gitu? gini kan katanya kalau ada tato sholatnya nggak diterima segala macam. Prinsip gua adalah kita yang ada tato aja alhamdulillah masih sholat ya. Lo yang ngomentarin tentang tato gue, lo sholat nggak? Masalah diterima atau enggak sebenarnya iya, kita nggak pernah tahu. Betul. Kita nggak pernah tahu amal kita diterima atau enggak, sholat kita diterima atau enggak. Kita nggak pernah tahu. Kita belum pernah mati. Iya benar. Emang kita pernah ke sono, kita pernah ngerasain kan enggak. Kita maksudnya ya udah, karena menurut gue bahwa Allah itu selalu menerima manusia dan selalu layak di mata Allah. Jadi kita nggak boleh punya perasaan gue nggak layak di mata Allah. Terus kalau nggak di mata Allah mau nyembah mana lampu, nyembah pintu kan nggak mungkin, ya kan? Jadi karena menurut gue dengan gue sholat, dengan gue zikir, dengan gue mendekatkan diri ke Allah, gue merasa bahwa Allah itu semakin ada. Tapi akan berniat lu hapus atau lu biarin aja? Ini kan gue udah ngapus. Oh, udah ada yang lu hapus? Ini udah pernah gue hapus. Oh. Sabar. Ya Allah. Sabar. Nih, ini yang story of my life ini, story of my life ini udah pernah gue hapus. Ini masih Lah ada. itu masih ada? Makanya masih tebel. Oh. Ini udah Harus pernah beberapa kali ya, gue up dan sakit banget dan ini kan anestesinya tuh kayak sedikit terus di laser kan. Tapi gue pikir udahlah, yang penting selama gue komit untuk nggak nambah. Gue tutup apa buka aja? Tutup ya udah. Selama gue Tutup. gitu. Jadi selama gue Ya, komit ya. gue nggak nambah lagi gitu kan.
Dan insya Allah lah udah kita nggak pernah, kita nggak pernah tahu Mas. Tapi kadang makanya Kenapa gue nanya-nanya gini karena gue lagi ada di fase yang lu punya tato juga ya? Enggak. Gue nggak ada. Gue lagi ada di fase kosong yang lu alamin sebelumnya. Gue lagi ada begitu. Jadi gue tahun ini juga niat haji sebenarnya. Gue Surya Wendy itu tadinya mau niat haji bareng. Ya Allah Surya insomnia. Doanya khusyuk banget. Karena dia cerita emang. Kan gue tuh kan sama dia kan nggak kenal-kenal banget kan. Dan gue tuh kan kalau nggak kenal-kenal banget, gue tuh nggak bisa so akrab. Pak gini, gue kan nggak bisa gitu kan. Jadi kalau ketemu tuh kayak ketemu di gang. Kalau kita tuh di Arafah tuh kan bentuknya tuh kayak labirin gitu kan, tendanya ketemu gitu kan. Tapi gue tuh sering ngelihat dia tuh dia bener-bener Masya Allah banget gitu. Dia bener-bener lepas dari dunia dia yang seru, komedi, apa segala macam, dia bener ibadah dia bagus banget kemarin. Iya, dia lagi ngerasa disayang banget, memang dia cerita banget. Nah, gua lagi ada di fase kosong itu. Makanya gua banyak nanya tentang perubahan lu itu, apakah ini akan gua temukan juga nanti ke depan. Tapi saran lu buat gua apa kira-kira? Saran gua adalah mulai ambil wudhu aja. Walaupun lo ngerasa mungkin ada capeknya, ada kramnya, tapi menurut gue mulai aja dulu. Betul. Karena sholat itu kan kalau kita jalanin lama-lama menjadi kebiasaan. Bukan mungkin bahasanya gaya hidup tuh salah ya, tapi menjadi bukan sebuah kebiasaan, tapi kebutuhan dan keharusan. Sama seperti lo ngabarin istri lo, lo ngabarin ibu lo. Nah Allah itu kan lebih nunggu lo. Iya kan? Iya kan? Gua beberapa hari belakangan lagi ketampar ini lagi ada quote bagus banget di Instagram ngomongnya begini. Nggak usah capek-capek lu ngejar kupu-kupu, tapi perbaikin aja kebun lu, ntar kupu-kupunya datang sendiri. Iya. Ini ya gue banyak banget sesuatu yang mustahil tapi Allah tuh kasih. Iya. Ini banyak banget. Kayak misalnya contoh nih ya, gue mau buat event nih Mas. Gue mau buat event besok tanggal 5 Agustus. Gue sama tim gue tuh udah ngitung. Oh per orang per kepala makan bisa 600.000 plus dikali sekian, sekali sekian. Bisa gue ngangkat telepon. Mas aku mau meeting dong, ini gimana untuk F&B-nya bla 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 bla. Oh nanti F&B-nya kita full support ya Kak Igun. Itu siapa yang gerakin kau bukan Allah? Iya sih. Itu siapa lagi? Kalau bukan dari sedekah gue mungkin atau dari ibadah gue mungkin. Udah nggak mungkin Mas, udah nggak mungkin. Misalnya contoh, Wen doain gue dong Wen. Ngapain lu minta tolong Wendy? Lu ngomong sendiri. Iya benar. Itu yang gue pelajari. Lu ngapain? Misalnya ke orang pinter kek atau misalnya lu ke kiai doain gue dong. Ya lu doa sendiri. Pernah ya lumayan sering juga ngobrol bertiga tuh sama Surya sama Andika ngebahas masalah ya sisi religi lah, tentang pembahasan religi gitu. Yang gue pahami artinya gini, ada juga nggak tahu bener nggak tahu salah ya, bahkan kadang-kadang ketika kita sholat kita sadar betul bahwa kita tuh lagi males-malesnya buat ngelakuin sholat, tapi kita tetap sholat dan mungkin kita nggak khusyuk pada saat sholat itu, tapi ya udah urusan diterima nggak diterima itu memang urusan Allah. Nih yang paling hebatnya lagi ya Allah ya, tidur jam 12, bisa gue jam 2:30 tuh pengen berak, pengen kencing. Buat gue apa? Buat gue tahajud. Bisa dibangunin Mas, bisa dibangunin pipis lah, dibangunin apalah gitu. Jadi memang maksudnya gini, kadang kalau kita belum ada, memang hidup tuh harus ada trigger ya. Memang harus ada trigger gitu. Dan lu tau nggak, gue tuh salut banget sama siapa? Sama Edric. Jadi Edric itu dia tuh semangat banget mau masukin gue ke Kristen. Di saat gue galau-galau tuh, di saat gue galau-galau nggak punya pegangan, dia masuk tuh, ya kan? Dia masuk, ya kan? Dia pokoknya gimana caranya buat gue damai. Karena maksudnya dia merasakan kedamaian di agamanya kan. Jadi dia mau ngajak gue merasa kedamai di situ, dan gue kan nggak ada lawan yang bisa gue ajak diskusi selain dia, karena gue sering tuh kayak MC weekend ketemu dia gitu. Jadi kayak sering gue hampa ya, sering gini nih, sedih tak beralasan. Sedih tapi lu nggak tahu apa yang disedihin. Kenapa ya nih gue sedih? Itu kan kayak sebenarnya nggak ada apa-apaan gitu. Jadi makanya kalau si Edric tuh kalau bilang
Iya Kak, gue tuh kalau udah doa tuh udah kayak doa gue tuh ya cuman buat Tuhan gitu. Itu kan versinya Edric ya. Yeah. Jadi kita juga punya versi sendiri kan. Jadi lo bayangin deh kita bangun malam-malam cuman kita doa cuman buat Allah. Itu kan udah bukan pencitraan lagi Mas. Yeah. Udah nggak ada yang ngeliat siapa-apa lagi. Cuman AC doang nyala. Iya, benar. Nah, Berarti lu nggak ada yang lu sesali di perjalanan Nggak lu sebagai Ivan Gunawan yang Nggak ada. Nggak bisa lo mau gini, cowok sholat Jumat. Ih apaan sih masa gue sholat Jumat? Kan pasti gitu dulu. Ya kan? Coba misalnya mau brownies, Wendy cari pojokan dulu sholat zuhur. Ya ternyata setelah gue lihat waktu zuhur tuh jam 12, kita live 12:30. Kalau misalnya kita udah dari brownies kita mau pindah tempat lagi, zuhur itu jadi keburu habis. Jadi ya momen kita sholat zuhur ya mau nggak mau ya harus di situ. Jadi memang jadi kayak, dan kalau kita mulai sholat, habis sholat ini ke sholat ini ke sholat ini, malam selesai kerja. Ngerokok mulu dari tadi. Belum. Kosong. Dari mana ngerokok? Gue sih gak ada ngerokok. Nih nih tetap mamanya nggak hilang. Iya, ya? nggak. Tapi emang dia peduli sama orang kanan bener. kirinya. Tapi gue baru lihat tadi di Instagram Mas Aderai sendiri ngomong. Kenapa? Tentang orang, kenapa dari 3 cowok 2 ngerokok? Karena ternyata pada saat cowok ngerokok itu ada proses menenangkan diri, menarik nafas dalam-dalam dan membuang. Itu yang coba lo ganti rokok sama zikir sekarang. Itu 2 hal yang berbeda dong. Jadi lo kan gini kan. 1, 2 mikir gitu kan. Lo zikir Astaghfirullahaladzim. Sama aja coba. Ya beda, itu beda. Zikir mah tetap zikir. Oh jangan. Enggak, yang dia maksud itu dari proses Lo kan tarik ada proses nafasnya bengongnya itu kan? loh. Bukan dulu ketenangan saat Bukan, proses yang bengong dimaksud kan? Itu ada istilahnya beneran. Gimana? Nggak usah, bukan berarti. Si gaya-gaya. Dulu zaman di dalam diskotik Bang Be. Gue pernah lagi kelabing sama dia, kalau ada dia enak, cewek pada ngumpul. Ya iya, orang digermok. Gak maksud dia tuh proses relaksasinya. Iya, betul. Maksudnya kenapa relax tuh karena gitu kan. berhubungan dengan orang ketika emosi. Ketika orang emosi, dia kan napasnya kenceng. Tapi ketika dia berusaha menenangkan diri, biasanya dia berdiam diri dulu, dia tarik nafas. Itu proses terjadi sama seperti cowok atau orang merokok. Dia tarik nafas dalam, dia buang. Bukan berarti membenarkan rokok ya, tapi ada hal yang sebenarnya pada saat kita merokok, kita diajarkan cara mengatur nafas yang baik. Tapi supir gua awalnya ngerokok, sekarang bisa berhenti. Supir lu awalnya ngerokok? Supir gua awalnya ngerokok banget. Terus berhenti? Ngerokok, terus sekarang berhenti. Mau tau gak kenapa? Kenapa? Kena jantung. Oh digini nama dia rokoknya? Iya, jadi dia matinya di sini. Kena jantung nih. Gimana ada orang Tapi gue salah satu kenapa gue jadi sholat segala macam juga karena supir gue juga sih. Kenapa? Jadi karena dia tuh semenjak jadi kan dia tuh awalnya kan ngerokok, ngopi segala macam kan, Pokoknya satu masa dia tahu kena jantung, dia tuh dirawat kena jantung, akhirnya dia drop kan. Dia mungkin kayak ada sedih-sedihnya juga, akhirnya dia stop ngerokok, terus dia mulai sholat. Terus akhirnya gue ajak dia berangkat umroh bareng. Nah jadi dia itu kayak udah teman gue gitu, kayak dulu zaman Covid, dia ikut Covid. Karena kan gue tuh nggak demen punya asisten Mas. Lu tau gue dari dulu gue nggak demen tuh. Sebenarnya gue punya asisten diikutin tuh gue nggak demen. Gue tiap hari-hari gue udah berangkat sampai lokasi gue udah pakai baju ini aja udah. Di mobil gue nggak ada baju, nggak ada apa, nggak dapet, gue nggak ada asisten, gue nggak gila-gila diambil minum 1 permen, 1 lip gloss, nggak ada. Gue biasa aja. Gue nggak demen, gue diikutin. Emang siapa? Satu diambil. Gue nggak tahu. Ya kan kalau artis gitu. Iya. Tapi kan? lu terlalu spesifik. Hah? Terlalu spesifik. Ya lu cepet aja disambung-sambungin. Iya, bilang aja Ruben maksud lu itu aja.
Gue bukan nggak demen, nggak betah aja gue diikut-ikutin tuh gue nggak betah gitu. Terus ya udah, gue tuh nggak suka kalau misalnya di mobil tuh ada orang lain yang masalah ada cerita ada apa tuh mereka jadi tahu. Gitu. Jadi kayak gue tuh lebih seneng kayak memang nggak tahu ya, kayak sekarang tuh circle juga jadi kayak lebih kecil ya. Gitu. Jadi kayak jadi nggak perlu marah sampai nunggu meledak gitu kan. Jadi ngejalaninnya tuh udah on track aja gitu. Jadi meminimalis daripada sebelum marah, mendingan komunikasinya dibagusin. Biar nggak drama kan? Biar nggak drama gitu. Jadi kayak lebih minimal, lebih ya bener-bener minimalis lah gitu. Tapi mudah-mudahan sih, gue sebagai teman sih jujur ya, gue pernah ada di masa lu mencari yang tadi gue bilang mana yang perlu diyakini, mana yang perlu diimani, sampai akhirnya lu tiba-tiba berangkat haji, terus pulang haji lu istiqomah dengan apa yang lu jalani hari ini. Yang berat itu kan istiqomahnya, konsistennya ke depan kan. Jadi itu sih yang memang itu yang harus kita ini nih ya, yang harus kita jaga ya. Yang harus kita jaga itu karena kan ngejalanin itu tuh lebih susah daripada memulai. Mudah-mudahan video ini bisa jadi pengingat lu. Amin. Mudah-mudahan. Ini kan akan selamanya ada. Makanya kalau gini nih kita harus jadi circle yang positif gitu. Ada circle. Maksudnya gini, kalau lo berteman dengan orang-orang yang sholat, lama-lama kan lo juga terpukul. Lo juga jadi akhirnya ikut sholat gitu. Kita juga pengen ngundang-undang orang yang positif sih. Cuman kalau misalnya lo mau jadi sponsor nih gitu, kayak lu bisa taruh apa gitu ya Pak? Iya. Kalau ya maksud gua kan lu bilang kita ngomong circle positif ya. Kita kan udah ngundang lu gitu, masa kan banyak nih usaha lu nggak ada yang bisa taruh di sini. Bisa di sini, bisa Manja, di sini, bisa di Display display di situ. Jadi lo maksudnya, gue pelan-pelan gue ini nih ya. Maksudnya lo tuh host juga, tapi marketing juga gitu. Ya udah. Investor sih sebenarnya. Dan gitu. kita kan butuh sedekah lo lagi banyak. Ini hitungannya sedekah. Enggak, karena kebetulan juga kalau sedekah juga anak gue ada 100 nih. Ya, ini gue ke anak gue dulu deh, 100. Ini gue juga ada nih, banyak nih anak-anak gue nih. Ya, gue udah maaf nih, gue udah mulai keteteran gitu. Jadi ya itu Andika ngomong bener sih, maksudnya kita butuh jawaban sekarang. Kalau emang lu sponsor, kita tayangin ini. Kalau enggak, mungkin kita nggak tayangin. Lah dibuang? Iya. Jadi dari tadi kita ngobrol. Ya pokoknya ya sama-sama doain aja ya gitu. Kalau di gelas berapa? Bisa di gelas mah berapa? Tergantung, kalau kopi paling 5.000. Starling dong kita. Balik lagi ke jodoh nih, beneran ini doa gue terbaik, lu dapet jodoh. Ya ini video ini jadi pengingat bener, juga pasti. Seandainya berjodoh, punya anak, kalau lu punya anak cowok, pengen kasih nama siapa, pengen anak cewek, kasih nama siapa? Biasa kan suka ada kebayang-bayang, Bun. Nggak tahu lah gue, belum. Sama sekali. Tapi gue pengen ini nanti lu datang ya acara gue. Gue pengen general reveal kayak orang-orang gitu. Keren. Ya. Iya. Gitu kan. Tato biru, tato pink. Nangis kali gue ngeliat itu. Bener gak sih Wen? Ada di masa itu sih keren sih. Beneran gue. Keren sih. Tapi gue rasa kalau gue kawin, tapi gue rasa kalau gue kawin ya. Indonesia kawin sih. Hah? Dewanya say. Hah? Dewanya say, dewa yang selama ini dia tonton ya kan, dewa yang selama ini dia tonton, dia sembah ya, hah? Terus kewong apa nggak pada kawin tuh? Ayo sang ratu kawin. Thank you, Gun.